warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Siti Rahma dari Kota Bandung bersama dengan Ian sebagai owner dari pemilik usaha Ian Farm. Ya. Di sini Pak Ian, terima kasih ya untuk waktunya dan kesempatannya. Saya akan melakukan praktik analisis untuk pemasaran produk agribisnis praktik unit 1. Pertama yang saya ingin tanyakan adalah dari aktivitas primer usaha yang Bapak Ian kelola. Apa saja aktivitas inbound logistik yang diberlakukan pada usaha produk milik Ian ini? Kebetulan ya kalau ini kan bermitra ya. Dijelaskan lagi mungkin ini kan tadi pemeliharaan ayam boiler gitu. Iya. Jadi mungkin tadi praktiknya yang pertama mungkin kan kita dikirim DOC tuh. Ada penerimaan DOC. Jadi ada penerimaan DOC, mereka kirim DOC, datang, terus kita tebar. Terus setelah ditebar biasanya ada penyemplingan dulu. Jadi ditimbang bobot rata-ratanya gitu. Nah, ditimbang bobot rata-ratanya, terus tadi pas nebar juga biasanya kita nyempling per satu boxnya itu ada berapa gitu. Buat kita laporan ke PT-nya kan, misalkan taruh PT ngirim ke kita 10.000, nanti harus ada pencatatannya gitu. Jadi ketika nggak ada pencatatannya biasanya harus dipertanggungjawabkan karena mereka menitipkan DOC ke kita 10.000, ketika nggak ada laporannya ya mau nggak mau kita harus ada 10.000 ekor gitu. Karena kan ketika produksi berlangsung kan pasti ada tuh ayam-ayam yang mati gitu kan. Jadi harus ada pencatatannya gitu. Dari awalnya kita sampling, misalkan taruhlah per boxnya itu ada 101, jadi ada toleransi 1 ekor untuk resiko perjalanan gitu. Makanya nanti dari siklus pencatatan atau misalkan recording pencatatannya harus jelas. Misalkan taruh hari pertama ada mati misalkan 10 ekor. Sampai panen misalkan nanti terpanen globalan misalkan terambil taruhlah 9.900 ekor gitu kan. Berarti 200 ekornya karena kan tadi ada toleransi 1 gitu. Kenapa tadi tujuannya pas ketika datang DOC kita sampling bobot sama sampling jumlah DOC per boxnya itu gitu untuk mengetahui per boxnya itu betul nggak gitu ada plus 1-nya gitu atau plus 2 gitu. Jadi PT mentoleransi gitu, jadi si DOC nggak boleh kurang dari 10.000 gitu, atau boleh lebih dari 10.200 gitu. Iya, karena toleransi biasanya per box itu antara plus 1 sampai plus 2 gitu. Jadi nanti ketika panen gitu, globalan panen ada berapa, dikurangi itu gitu. Jadi nggak boleh selisih intinya mah. Nah, habis datang DOC terus kita pelihara, biasanya 30 hari itu udah bisa dipanen gitu. 30 hari udah bisa dipanen, panen raya, dan udah kayak gitu aja sih alurnya tuh. Alurnya juga ada penyediaan pakan ya? Ada iya betul. Nah, dari PT kan kita bermitra nih gitu kan. Pasti penyediaan pakan, penyediaan DOC tadi gitu kan. Terus obat-obatan gitu. Untuk tadi kan alur penyediaan DOC udah nih gitu. Kalau penyediaan pakan biasanya gitu dari PT ada misalkan nanti ada kabar taruhlah misalkan ngirim 8 juta kita terima. Kalau untuk perlakuan nggak ada, cuma mungkin nanti kita memastikan bahwa tempat pakannya itu aman, entah itu nggak tergenang air atau misalkan nggak lembab, itu mungkin dari